akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan di sekolah kita. Yang pertama, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, saya melihat kepentingan anak didik dulu. Jadi kita menomorsatukan kepentingan anak didik, baru kita melihat permasalahan yang menyangkut guru-guru. Misalnya nih, sama-sama memerlukan izin untuk tidak datang ke sekolah karena kepentingannya tidak bisa dihindarkan. Jadi hal ini memang masalah besar untuk sekolah, tapi kita bicarakan bersama majelis guru atau kawan guru untuk mengambil kesepakatan baiknya seperti apa. Walaupun saya pimpinan di sini, saya tetap mengambil keputusan terbanyak. Terima kasih, Bu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di sini yang menjadi peran utama adalah kita tidak meninggalkan tanggung jawab kita terhadap anak didik. Sekalipun ada kasus yang terjadi dengan kepentingan yang sama-sama benar, kita tetap melibatkan kawan-kawan majelis guru untuk mengisi kekosongan jika ada di antara mereka yang tidak hadir dengan waktu bersamaan. Jadi di sini saya mengambil peran bahwa ini milik sekolah, ini milik kita, jadi bukan milik dua orang. Jadi dengan demikian kawan-kawan majelis guru merasakan bahwa tanggung jawab tidak hanya diambil oleh dua orang guru yang tidak hadir, namun mereka akan mengambil sikap untuk melibatkan diri mengisi kekosongan yang terjadi di kelas. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Seperti apa yang kita sampaikan tadi, untuk mengatasi permasalahan itu kita rembuk, kita diskusi, kita berbicara bersama dengan guru-guru, karena tidak menutup kemungkinan ide-ide yang ada di guru tidak ada di saya sebagai pimpinan. Jadi saya langsung melibatkan seluruh majelis guru untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah. Jadi di sini yang kita tekankan adalah melakukan kesepakatan bersama majelis guru. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya. Hal-hal efektif yang pertama ada kesepakatan dengan guru-guru. Terus yang kedua, menanamkan bahwa tanggung jawab kita sama. Jadi tidak ada pemilahan sesuai dengan wali kelas, tidak. Jadi tanggung jawab kita sama untuk di sekolah ini. Alhamdulillah dengan melakukan kesepakatan, mengikat kebersamaan kawan-kawan, jadi kawan-kawan tidak merasa berat dan saya juga tidak merasa berat. Ini sangat efektif untuk saya sebagai pimpinan. Jadi apapun permasalahan yang ada di sekolah ini kita atasi bersama. Jadi bukan hanya kepala sekolah aja yang mengatasi. Kolaborasi intinya, Bu, ya? Iya. Baik, Bu, kita lanjut, Bu. Yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya. Memang berat untuk menyamakan persepsi antara pimpinan dengan kawan-kawan majelis guru. Jadi bagaimana pimpinan melakukan pendekatan
profesional kepada guru-guru. Jadi itu dasar utama saya memimpin sekolah ini, sehingga pengambilan keputusan tidak dilakukan oleh saya, tetapi secara bersama-sama dan kawan-kawan tahu apa permasalahan yang terjadi di sekolah ini. Dan berarti juga keputusannya juga menjadi tanggung jawab bersama, Bu ya? Iya. Oke, baik Bu, kita lanjut Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke. Untuk sebuah masalah penyelesaiannya, saya tidak memiliki jadwal ataupun sistem berkala. Saya menggunakan cara situasional. Jadi begitu ada kejadian, langsung kita action dan di situ kita menyelesaikan. Yang berikut Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke. Yang sangat membantu saya tentunya teman-teman guru. Tanpa mereka saya tidak ada artinya. Karena kawan-kawan majelis guru selalu ada ide untuk menuntaskan permasalahan. Jadi kadang tidak terpikir oleh saya, terpikir oleh mereka. Kembali lagi-lagi kolaborasi Bu ya? Iya. Oke, baik Bu. Ini sudah di pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Yang pertama, dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika, saya melihat mana yang lebih penting. Ada istilahnya level mana yang tertinggi dan mana yang terendah. Antara permasalahan pasti tidak akan sama. Ada tingkat lebih tinggi dan ada tingkat lebih rendah. Saya lebih menekankan permasalahan yang lebih tinggi, baru yang tingkat terendah. Jadi cara solusi penyelesaian juga akan berbeda. Baik Bu, berarti melihat kepentingannya Bu ya, mana yang lebih penting, mana yang lebih urgent Bu ya? Oh, benar. Oke, baik Bu, sekian wawancaranya Bu. Sekali lagi terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu bagi saya Bu. Iya. Sehat selalu buat Ibu, sukses buat Ibu yang memimpin sekolah kita dan sukses untuk SDN 005 Lumajang. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak Alan. Selamat siang Pak Jamanto. Izin Pak, pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara terkait tugas saya dari CGP pada demonstrasi kontekstual menurut 3.1, yaitu melakukan wawancara kepada 2-3 orang kepala sekolah terkait pengambilan keputusan yang pernah dibuat di sekolah. Izin Pak ya mengganggu waktunya Pak ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Nah ini Pak, ada pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya baik, terima kasih. Terkait dengan cara saya sebagai kepala sekolah mengidentifikasi yaitu masalah dilema etika dan rujukan moral, memang hal ini adalah sangat sulit sebagai pimpinan kita, sangat sulit untuk melakukan atau mengambil keputusan. Tapi cara saya untuk mengidentifikasi kasus ini adalah yang pertama, saya pelajari dulu atau mengetahui dulu asal atau kasus itu seperti apa, sehingga nanti ketika kita menentukan keputusannya maka kita dapat mengambil keputusan yang terbaik dan kedua belah pihak bisa saling menerima dan ada nilai kebajikan yang nilai keputusan. Jadi pertama adalah kita mengetahui permasalahannya, setelah itu kemudian kita pertemukan antara pihak yang satu dengan yang kedua sehingga nanti bisa saling ketemu tujuan dan keputusan yang akan kita ambil seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Sekali lagi Pak, mungkin supaya dia lebih real, kan ini ada dua hal yang berbeda, ada dilema etika maupun rujukan moral. Nah ini kira-kira
Bapak membedakannya dengan seperti apa, Pak? Ini kan ada dilema etika ini Pak kan ada dua hal yang bertentangan tapi sama-sama merupakan nilai kebaikan atau nilai kebaikan universal, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi cara saya yang pertama tadi tentu ketika kita sudah mengetahui asal mula permasalahan itu, contoh tadi seperti yang saya sampaikan bahwa contoh etika moral atau dilema etika misalnya. Dilema etika itu kan kedua-duanya itu sebenarnya sama-sama menguntungkan. Ada nilai kebajikan yang kita peroleh dari dilema yang dirasakan. Tetapi cara saya yang utamanya adalah mengetahuinya itu berarti saya harus tahu keadaan atau titik asal dari mana ketika permasalahan itu terjadi. Jadi contoh tadi ketika dilema etika, contoh pasti salah satunya adalah ketika anak-anak menyontek. Berarti ketika anak-anaknya menyontek pasti ada bagaimana dia beretika kepada guru, bagaimana dia beretika kepada dirinya sendiri. Makanya yang saya sampaikan tadi, kita harus mengetahui dulu kenapa hal itu bisa terjadi, sehingga nanti kita bisa mengambil tindakan selanjutnya untuk proses penentuan dari permasalahan yang dilema etika. Baik Pak, terima kasih Pak. Kita lanjut Pak ya ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya cara mengambil pengambilan keputusan yang pertama adalah sebagai kepala sekolah pasti saya akan memanggil kedua belah pihak, kemudian saya melibatkan juga mungkin orang tua, sehingga nanti kita sama-sama mengetahui manfaat atau nilai kebajikan yang terkandung dalam dilema etika maupun kebajikan. Jadi saya biasanya sebagai kepala sekolah melibatkan guru, kemudian orang tua juga, sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu sama-sama mengandung nilai kebajikan yang bisa diperoleh atau bisa dirasakan dari si anak, kemudian ataupun si guru ataupun di dalam kasus tersebut. Berarti kemudian dan juga berpihak ataupun menguntungkan sama semua pihak, kira-kira seperti itu Pak ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Pak? Ya, prosedurnya biasanya yang pertama kita perlu tak pernah kita lupakan itu adalah setelah kita identifikasi permasalahan itu, kemudian kita pertemukan antara kedua belah pihak. Contoh tadi murid dengan siswa. Nah, setelah mereka bertemu, maka kita juga selalu menginformasikan atau permasalahan ini kepada orang tua, sehingga hubungan komunikasi yang baik antara siswa, guru dan orang tua bisa terjalin, sehingga nanti dari prosedur-prosedur yang sampaikan tadi bisa kita ambil keputusan yang memang itu mengandung nilai yang bisa dipetik untuk gurunya, untuk anaknya dan juga untuk orang tuanya, seperti itu. Berarti langkah-langkah yang diambil juga sudah berpihak kepada warga sekolah secara keseluruhan Pak ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ini Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal mungkin yang saya anggap dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika, yang pertama adalah yaitu melibatkan orang tua, kemudian melibatkan kedua belah pihak. Keterlibatan ini sangat penting karena ketika suatu masalah atau kasus contohnya tadi dilema etika itu ada tanpa orang tua tahu, maka mungkin dia berpikir bahwa orang tua itu anaknya selalu benar selama ini gitu kan. Tetapi di sisi lain kita harus juga bisa
menganggap bahwa yang hal-hal demikian itu harus kita efektifkan sehingga nanti ketemu titik permasalahan yang kita ambil dalam contoh kasus-kasus dilema etika di lingkungan sekolah. Oke, berarti pada intinya Pak, informasi perlu kita gali Pak ya. Iya, Terima kasih Pak. Kita lanjut Pak, pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, mungkin tantangannya ini berat ya Pak. Kalau secara satu sisi saya mengambil sebagai kepala sekolah, mungkin ketika contoh di dilema etika tadi, saya benarkan guru dari bagi murid itu belum tentu gitu ya. Jadi mungkin tantangannya adalah menitik beratkan kasus tersebut kepada kita sendiri. Tetapi dengan tantangan tadi bisa kita telusuri atau bisa kita atasi dengan berbagai seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi tantangannya mungkin mungkin yang pertama tadi mungkin agak sulit untuk membedakan terkait dilema etika ini ya, karena mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan, jadi sulit untuk menganalisisnya. Yang kedua mungkin orang tua beranggapan bahwa anaknya selalu benar. Yang ketiga guru selalu benar. Jadi mungkin di sisi inilah mungkin kita mungkin tantangannya yang bisa saya alami mungkin selama saya dalam menentukan keputusan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya baik, terkait dengan jadwal ini ataukah kita langsung mengambil keputusannya, mungkin ini tergantung kasusnya Pak ya. Contoh ketika misalnya kasusnya itu contohlah dilema etika, anak kita katakanlah yang ada kasus yang ada, kan kasus ini ada tingkatannya, ada yang sedang, kemudian mudah, sedang, dan sulitnya. Jadi kalau terkait dengan kasus-kasus sedang atau mudah, mungkin kita selesaikan langsung di tempat gitu. Jadi bisa kita ambil langsung keputusannya bahwa memang itu harus sudah selesai gitu. Kemudian kalau dikatakan terkait dengan kasus-kasus yang agak sulit atau berat dikatakan seperti itu, jadi mungkin ini kita buat jadwal tertentu yang bisa nanti bisa melibatkan antara yang terhubung di situ dan juga selalu dikomunikasikan dengan beberapa pihak. Mungkin kalau biasanya saya itu biasanya ada murid, kemudian guru, ada juga orang tua, dan ada juga sebagai saksi-saksi yang mengetahui bahwa hal itu sudah kita atasi seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan jadwal dan juga penyelesaian. Berapa ya? Mungkin kalau persoalannya sulit, memang mungkin kita butuh waktu Pak ya untuk menampung masukan-masukan bagaimana supaya keputusan bisa keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang terbaik Pak ya. Betul. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Kita lanjut Pak. Ini ada dua lagi pertanyaan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Tentunya pasti ada Pak. Contohnya ketika yang hal-hal demikian, maka saya selalu ada namanya guru BK. Di guru BK ini akan mengatasi tertentu ketika dia mungkin merasa tidak sanggup atau dilimpahkan kepada pimpinan seperti itu. Jadi faktor-faktor yang membantu saya mungkin adanya guru BK yang bisa kemudian juga dilibatkan juga dengan rekan-rekan guru yang lain seperti itu. Jadi saling berkolaborasi di sebuah pendidikan itu sehingga nanti tercapai apa yang kita inginkan. Berarti tetap juga melibatkan guru kelas dan guru agama Pak ya? Terima kasih Pak. Kita terasa Pak, ini sudah di pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, pembelajaran yang mungkin saya ambil dari pengambilan keputusan dilema etika yang pertama bahwa
setiap keputusan yang kita ambil itu pasti mempunyai nilai kebajikan yang nantinya itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di lingkungan sekolah, di lingkungan orang tua, bahkan di lingkungan sekitar. Jadi dalam hal ini jadi kita belajar untuk bisa menentukan manakah keputusan yang terbaik yang nantinya itu bisa saling diterima. Jadi kasus-kasus pengambilan keputusan kasus yang sudah saya alami itu pastinya itu berorientasi kepada nilai kebajikan yang nantinya bisa itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Oke, baik Pak, luar biasa pemaparan dari Bapak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas tanggapan Bapak pada wawancara saya kali ini, dan barangkali sudah mengganggu waktu dan kegiatan Bapak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, sehat selalu buat Bapak, sukses terus buat Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.